Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wiren dan akhirnya kita menyaksikan bahwa Demokrat itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini sepertinya memang ya memang emosi ya emosi syahwat kekuasaan itu ya memang betul-betul sudah menghinggapi Partai Demokrat ini gitu. Jadi dia tuh kita ingat ya bagaimana awal statement dari SBY dan AHY itu adalah AHY nggak masuk ya, SBY dan yang lainnya itu kan dari beberapa petingginya gitu kan. Nah, nggak termasuk AHY mungkin ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka tuh betul-betul meluapkan emosinya gitu. Jadi sampai mengatakan bahwa kubunya Anies dan Nasdem itu Surya Paloh itu adalah pengkhianat lah, lalu katanya zolim segala macam gitu kan. Nah, jadi sepertinya memang mereka ini lebih mengedepankan itu. Nah, apakah mereka tidak lihat ada kejadian di Rempang, di Wadas gitu kan? Nah, harusnya mereka tuh jadi gini, kita kalau lihat kita bisa sekarang menilai Partai Demokrat adalah partai yang tidak melihat situasi, tidak melihat kepentingan rakyat. Harusnya kalau kita berpartai, kita harus lihat apa yang jadi di rakyat di masalah ini. Oh, ternyata ada masalah Rempang, ada masalah Wadas gitu kan, ada masalah-masalah yang konflik agraria lainnya di mana negara memaksakan kehendaknya kepada warga rakyat untuk mengambil alih tanahnya dan diganti dengan dengan ganti rugi yang tentu tidak setimpal dengan tanah adat yang mana di situ ada nilai historisnya, ada nilai ekonominya dan segala macamnya gitu kan. Jadi seperti ikan yang dipindahkan dari tempat asalnya. Jadi ikan yang hidup di sungai ya, itu kan Wadas dan Rempang itu kan adalah seperti sungai atau laut, habitat aslinya gitu. Memang di situ tempatnya dari ratusan tahun lalu dari situ gitu kan. Tiba-tiba diambil mau dipindahkan ke tempat lain. Ini sama kayak ikan yang sudah ada di laut atau di sungai dipindahkan kepada mungkin ke empang atau ke kolam gitu kan. Jadi mereka tuh harus adaptasi lagi gitu. Nah tentu di tengah itu tentu ada yang mati karena bukan habitat aslinya gitu kan. Selama ada yang mati nanti, ada yang sakit segala macam gitu kan. Jadi peluang hidupnya tuh agak lebih kecil dan tentu tidak sebanding dengan habitat aslinya. Ya kan, jadi meskipun Anda bikin itu misalnya kolam ya, empang yang mewah, ya mewah mungkin pakai hiasan segala macam gitu kan, tapi tidak akan sebanding dengan habitat aslinya yaitu laut dan sungai gitu. Itulah masyarakat Rempang dan Wadas dan juga di tempat-tempat adat lainnya gitu kan. Nah, jadi harusnya Demokrat melihat situasi di terkini gitu, apa jadi di Rempang, di Wadas gitu kan. Nah, tapi tidak, mereka betul-betul punya syahwat kekuasaan yang mana mereka tuh memang dilandasi oleh oleh sakit hati ya, sakit hati kepada. Jadi dia tuh seperti ingin balas dendam gitu guys. Jadi dia tuh pokoknya harus nih, dia tuh harus berusaha gimana supaya ya bisa membalaskan sakit hatinya kepada Nasdem, kepada Anies gitu kan. Nah, makanya bisa dimahami kenapa dia pindah ke Prabowo bukan ke PDI ya kan, kepada Megawati ya, kepada Ganjar bisa dipahami. Kenapa? Karena kalau dia pindah ke PDIP, tentu efeknya itu efeknya itu tidak sekena kalau dia bergabung ke Gerindra, ke Prabowo karena memang dari dia tuh seperti menambal lubang yang ditinggalkan PKB. PKB kan ketika keluar dari koalisi Indonesia Maju itu kan meninggalkan lubang kurang satu kekuatan itu kan, nah, lalu ditambal oleh dia gitu. Nah, jadi harusnya kita paham ya, jadi ketika kapal Prabowo ini bocor karena ditinggal oleh satu PKB, itu harusnya biarkan saja bocor. Kenapa? Karena Prabowo mendukung apa yang dilakukan di Rempang dunia, apa yang dilakukan di Wadas itu kan, karena dia adalah bagian dari pemerintahan. Apalagi dia mengatakan bahwa dia akan meneruskan pemerintahan Jokowi gitu kan, tata caranya, kebijakan segala macam, termasuk yang di pengurusan di Rempang dan di Wadas ini dan juga tempat-tempat lainnya. Jadi itu yang namanya tidak dipahami oleh Demokrat ini gitu. Jadi harusnya itu kita senang waktu kemarin PKB meninggalkan kayak koalisi Indonesia Bersatu, kita senang. Berarti bocor perahunya bocor gitu kan, karena kurang satu kekuatan besar yaitu PKB. Tapi sayangnya Demokrat karena ditutupi oleh sakit hati, yang ingin membalas dendam gitu kan, dia malah menambah lubang yang bocor ini gitu. Jadi kata orang mungkin bertanya ya, apakah jadi bagaimana dengan janji Demokrat akan perubahan? Ya menurut kita dia memang janji tetap perubahan, tapi perubahan yang salah kaprah. Jadi bukan lagi perubahan di mana kebijakan penguasa itu tidak lagi didukung, tapi diganti dengan
perubahan kebijakan yang baru yang menyejahterakan rakyat, tidak menyejahterakan rakyat kayak sekarang. Tapi bukan itu. Jadi dia ini malah berubahnya dari yang baik jadi buruk gitu guys. Udah bagus-bagus kemarin jadi oposisi gitu kan, udah bagus-bagus. Sekarang malah gabung ke pemerintahan gitu kan. Akan meneruskan kebijakan Jokowi yang mana tentu akan ini rempang kan terus lanjut. Wadah akan terus lanjut. Yang hal sebenarnya akan terus lanjut gitu. Ini sangat menyedihkan guys. Jadi di sini kita menilai ya. Jadi Demokrat adalah partai yang betul-betul haus kekuasaan. Dia betul-betul bukan cuma haus kekuasaan, dan artian memang ada fase mana jadi oposisi gitu, ada fase dia oposisi gitu kan. Nah jadi karena mereka tapi anda bisa nilai juga gini, karena dia dengan PDI kayaknya nggak mungkin bersatu, Demokrat sama PDI gitu kan. Itu menjadi alasan kenapa dia mana ke oposisi, dan sekarang terbukti kenapa dia tidak bergabung ke PDI, karena memang inilah jadi itu agak susah SBY gabung ke Megawati, agak susah gitu kan. Karena memang head harus tuh kayaknya gitu. Jadi itu menjelaskan kenapa Demokrat sekarang gabung ke Prabowo bukan ke PDI. Jadi jargon bahwa Demokrat ini oposisi itu agak terbantahkan, ya kan? Kecuali kalau dia gabung ke PDI sekarang nih, gitu kan. Nah, jadi dia tuh oposisi kemarin tuh ya, karena dia memang agak susah tuh gabung ke pemerintah gitu, agak susah karena dia tuh punya harga diri mungkin ya, dia punya dia tuh dia tuh pun nggak mau kayaknya Demokrat ini nggak mau dia tuh setengah-setengah. Jadi bisa lihat kemarin berkaca waktu SBY jadi presiden itu kan dia mau jadi SBY presiden. Lalu kemarin memaksakan waktu dengan Anies dan Nasdem itu dia memaksakan harus jadi AHY jadi cawapres. Kalau makanya kalau ketika dipilih Caimin atau PKB dia mundur gitu kan. Nah, jadi memang harus pegang kekuasaan guys Demokrat nih. Jadi kalau tidak ya posisi gitu kan. Nah, tapi sekarang ya, jadi dia melihat, jadi gini, dia melihat sekarang ada peluang nih. Jadi karena pemilu itu peluang, tiap pemilu itu peluang. Jadi makanya dia tuh ketika ada pemilu dia akan berusaha cari kekuasaan. Memang semua partai begitu, nggak bisa salahkan ya. Tapi ini caranya guys. Jadi dia tuh melanggar platformnya, yaitu oposisi, platformnya perubahan. Dia langgar itu demi kekuasaan, ya kan? Karena memang nggak bisa mengontrol emosi. Jadi karena emosi dia sampai tidak lihat penderitaan rakyat di bawah. Harusnya dia gini ya, harusnya lihat kan, harusnya berbesar hati seperti PKS. Bahkan PKS itu kan masih ngomong aja, tapi dia tidak mau dengar gitu kan. Nah, jadi dia tuh harusnya lihat penderitaan bukan ambisi pribadinya untuk balas dendam, untuk melampiaskan sakit hatinya, untuk agar dapat kekuasaan gitu kan. Karena kalau dia pindah ke Prabowo itu bargainingnya kan cukup kuat. Kan di sana ya, calon Prabowo ini kan masih antara Erlangga, lalu siapa lagi tuh, atau Zulkifli atau yang lainnya. Tapi dia merasa dia cukup kuat di situ, ya kan? Ada bargaining position lah. Nah, yang dia tidak dapatkan itu, yang dia dapatkan juga di koalisi perubahan kemarin, tapi disalib oleh PKB. Nah, kalau di PDIP dia memang kayaknya udah kayak air dan minyak guys, susah untuk bersatu gitu kan, susah untuk betul-betul menjalin koalisi, palingnya cuman silaturahmi aja itu biasa gitu kan. Jadi intinya adalah ini kita bisa nilai bahwa Demokrat ini bukan partai yang membela rakyat, enggak. Jadi ada catat sekarang ya, ada catat Anda simpan ya, ada ini dari pelajaran ke depannya, bahwa kalau Anda lihat Demokrat, berarti dia adalah partai yang memang haus kekuasaan. Dibuktikan dengan kemarin SBY memimpin 2 kali, lalu kemarin memaksakan AHY untuk jadi cawapres, lalu sekarang ya dia bergabung ke Prabowo, gitu kan. Nah, waktu pun dia kemana oposisi, tapi oposisi karena memang dia tuh agak susah. Dia nggak seperti Prabowo yang lincah dan mau menurunkan harga dirinya untuk bergabung pemerintahan. Padahal itu kan udah sendiri. Ingat waktu kejadian Prabowo gebrak meja itu, gebrak podium gitu kan. Nah, itu kan kita lihat rakyat tuh lihatnya kagum gitu kan. Ini memang pemimpin yang bagus gitu. Dia katanya saya akan tenggelam bersama rakyat. Nyatanya rakyat tenggelam, dia malah muncul permukaan dan dia malah berenang ke PDI gitu kan. Nah, ini kan kacau ya. Ini Prabowo ini kan berarti kan menjilat budaya sendiri gitu. Tinggal bersama rakyat, rupanya rakyat tenggelam, dia malah berenang permukaan, lalu dia malah berenang ke kapalnya PDI. Nanti kan parah guys ya. Jadi kita bisa nilai bahwa Gerindra dan Demokrat itu sama saja.
sama saja guys. Jadi memang partai yang oportunis itu boleh, tapi oportunis untuk mengorbankan rakyat itu nggak boleh guys. Jadi apapun dari ya tirulah PKS, Nasdem tuh bagus tuh Nasdem atau PKB. Dia tuh PKB, nah PKB memang kita lihat ada oportunis juga, tapi oportunis dia tuh adalah oportunis yang apa ya namanya? PKB ini untungnya dia tidak masuk dalam gelombang seperti ini. Jadi ikut-ikut pemerintahan, penguasa enggak. PKB untungnya justru keluar dari lingkaran penguasa dan menjadi oposisi gitu kan. Nah, meskipun kita melihat memang oposisi juga gitu. Tapi kalau Demokrat sama Gerindra ini menurut kita cukup parah guys. Ya. Karena memang itu tadi tidak melihat kondisi rakyat, penderitaan di mana-mana, ya kan? Ada apa masyarakat apa asimilasi masyarakat itu di persekusi dan segala macam gitu kan. Tidak indeks demokrasi kita turun segala macamnya gitu. Jadi betul-betul ini menjadi pelajaran kita ke depannya. Jadi kalau Anda misalnya melihat ada Demokrat itu berjargon bahwa kita adalah perubahan, itu jangan percaya lagi ya. Termasuk Gerindra jangan percaya lagi. Karena partai seperti itu. Partai seperti itu gitu. Jadi bisa mereka tuh tidak punya prinsip. Partai nggak punya prinsip. Kalau sekarang kita punya prinsip itu ya, kalau partai punya prinsip itu dia harusnya nomor satu adalah platform bernegaraannya. Itu nomor satu. Kalau partai punya prinsip itu dia tidak akan pernah merubah platform bernegaraannya. Ya, contohnya PKS gitu kan. Nah, PKB nggak masuk sih. PKB memang nggak masuk ya. Karena memang PKB ini seperti itu juga. Tapi dia tuh masih mending karena dia tuh tidak ikut ke penguasa gitu kan. Dia malah berubah dari ke penguasa pada ikut kepentingan rakyat. Nah, ini yang patut itu adalah PKS gitu kan. Nah, kalau Nasdem itu bagus juga. Nasdem itu meskipun dia nggak ikut pemerintahan, tapi dia melihat nih, aduh ini kayaknya nggak beres pemerintahan ini kan, nggak beres ini. Apalagi setelah Johnny G Plate kena tangkap kan, jadi dia tuh merasakan, aduh ini memang betul-betul istilahnya memang memang betul-betul di sini pemerintah ini penguasa dia lihat nih kinerjanya nggak bagus sekali, itu sangat nggak bagus, maka dia tuh pengen perubahan. Jadi Nasdem adalah partai yang mempertimbangkan bahwa penguasa ini tidak bagus kinerjanya gitu kan, makanya dia berada di oposisi. Jadi Nasdem itu masih melihat kondisi. Dia belajar dari pengalaman bahwa dia sudah masuk dan merasakan. Dia masuk dan merasakan, gimana kalau masuk pemerintahan, dia merasakan, ternyata bener lah. Penguasa kita nih nggak bagus gitu kan, tidak pro rakyat, makanya Nasdem keluar. Meskipun dia tidak keluar dari koalisi pemerintahan ya, karena memang dia tuh punya komitmen untuk sampai akhir gitu. Karena namanya sudah ibaratnya sudah diresmikan ya sudah jalani aja gitu kan. Nanti perubahan akan dibuat setelah dia tidak lagi ini. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa disalahkan juga. Karena kalau dia sempat keluar tengah jalan ya kan, jadi berarti itu kan mengingati janjinya bahwa dia itu kan terus sampai pemerintahan sampai akhir gitu. Tapi dia nggak setuju sama pemerintahan ini gitu kan. Tapi dia akan melaksanakan nanti ketika dia memenangkan pemilu ini gitu guys. Nah, jadi Nasdem ini adalah bagus seperti PKS juga gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa ya jadi seperti itu aja lah pemerintahan dari Gerindra dengan Demokrat ini. Dia nomor satu itu bukan platform pemerintahannya, tapi nomor satu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan. Nomor satu. Harusnya kan kita tuh kekuasaan tuh untuk kepentingan rakyat, bukan tok kepentingan bukan tok kekuasaan aja gitu, atau tok agar memuluskan sakit hati gitu kan, balas sakit hati enggak. Nah, jadi kayak PKS itu kan dia bersih hati itu PKS, meskipun dia Anda bayangkan ya dia tidak ada kader yang dimasukkan di situ. Nasdem juga gitu. Itu Anies dan Caimin itu bukan kader Nasdem. Ini Nasdem dan PKS adalah partai yang sangat berjiwa besar. Jadi kalau misalnya sekarang petakan saya partai-partai yang terbukti ya itu memang mengutamakan platform negaranya ya, platformnya dia punya platform visi misi yang dia tuh memang itu dipertahankannya. Jadi siapapun itu koalisinya dia tetap akan mempertahankan platform itu. Jadi Nasdem itu meskipun dia ya tadi kita saya katakan meskipun dia tuh dari ikut pemerintahan dia tidak, tapi dia tuh kan belum tahu kemarin, belum terbuka matanya mungkin. Dari tahun 2014 sampai 2019 tuh udah jelek itu pemerintahan kita nih, penguasa kita nih kan, kinerjanya. Nah, dia mungkin nonton dari luar dia
belum paham, makanya harus masuk dulu. Dan dia ketika dia berdalam dia merasakan langsung gitu kan. Kalau PKS kan langsung dari awal udah paham dia, oh ini nggak bagus nih pemerintahan ini, maka dia memilih PKS tetap oposisi dari tahun 2014 sampai sekarang gitu. Kalau Nasdem kan tidak, dia terlambat matanya terbuka gitu kan untuk mengetahui bahwa kinerja pemerintahnya memang nggak bagus. Jadi meskipun dia keluarnya terlambat, tapi lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Nah, tapi dan sekolah dia malah mengusung perubahan bersama dengan PKS, itu sangat kita syukuri. Jadi kita sangat respect kepada partai PKS dan Nasdem, ya. Nah, PKB juga, karena PKB gimana pun juga meskipun dia begitu ya, tapi dia tetap ikut kepada gerbong perubahan. Jadi justru kita sangat sayangkan dengan Demokrat nih guys, Gerindra gitu kan. Tentu PDI udah jelas itu kan, apa namanya itu ya, platform utamanya itu kan. Jadi kita kecewa lah sama Demokrat sama Gerindra gitu kan. Harusnya dia berkaca, oh ini ternyata ada konflik rempang ini, oh ada konflik di Wadas. Harusnya dia berkaca, dia harusnya tahu ini rakyat sedang menderita ya. Jadi negara berusaha menguasai hak milik adat gitu guys. Hak rakyat tuh berusaha dipersekusi secara paksa, jadi seakan-akan rakyat tuh tidak ada hak di situ, karena dengan statement bahwa tidak ada sertifikat hamili. Karena kita perlu pahami bahwa sertifikat hamili itu ya dulu memang nggak ada, makanya pesanan itu kan pemerintah tuh memang terus memberikan sertifikat gratis kan, karena memang dasarnya adalah itu negara yang ngasih gitu. Kalau rakyat mau ngurus ya nggak berapa gitu kan, dia kan juga mungkin malas ngurus. Karena yang penting itu adalah bukan itu guys, yang penting adalah siapa yang mengelola tanah itu dulu, itu penting. Ini nggak bisa dong Anda punya sertifikat lalu Anda mengusir orang-orang yang ini. Jadi hargai mereka, karena mereka lah yang telah mengelola tanah itu dulu gitu. Anda siapa sih baru datang gitu kan, tiba-tiba bawa uang masuk triliunan lalu tiba-tiba hendak mengusur rakyat setempat, padahal mereka sudah dari yang situ gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang zolim guys, suatu hal zolim. Jadi ini nggak boleh kita biarkan. Jadi kita sekarang bisa nilai nih, makin jelas nih bahwa kubu dari koalisi Indonesia Maju Prabowo ini sekarang bergabunglah partai yang sama dengan dia juga gitu. Partai yang tidak mementingkan rakyat, tapi mementingkan ambisi pribadi dan balas dendam terhadap sakit hatinya dia kemarin ketika merasa dikhianati oleh Nasdem dan AHY, dan Anies. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.